Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah ini di Pendidikan Pancasila, Ibu Elisa, yang telah menyempatkan waktunya. Di presentasi kali ini, saya bersama teman saya, ada Kak Kunengsi, Kak Salsabila, sama Kak Agnes, sama Kak Salsa. Langsung saja untuk presentasinya. Yang Kak pertama, Rahma, Kak. Maaf, oh Kak iya, Rahma belum. iya, maaf ya, nggak sebut Sarahma. Ya. Untuk pertama, kita akan presentasi sama Kak Kurengsi ya. Kedua, sama Kak Agnes. Ketiga, sama Kak Salsa. Keempatnya ada Kak Rahmat. Sama yang terakhir, saya sendiri. Untuk mempersingkat waktu dan tempat, saya persilakan untuk Kak Kurengsi. Silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurningsi dengan NIM 5020101061. Di sini saya akan mempresentasikan implementasi Pancasila dan isu kesetaraan gender. Pancasila seringkali kita anggap sebagai teori di buku sekolah. Namun, hari ini saya ingin mengajak untuk melihat bagaimana Pancasila bekerja di dalam lingkungan terdekat saya, yaitu tempat kerja saya. Realitanya, di tempat kerja saya sering terjadi ketimpangan dalam proses rekrutmen. Pasti teman-teman sudah tidak asing dengan yang namanya uang pelicin dalam proses rekrutmen. Lain halnya dalam proses rekrutmen di tempat kerja yang lain, meskipun ini tidak dibenarkan ya, di mana laki-laki dan perempuan atau kandidat yang mau bekerja di sana sama-sama mengeluarkan uang. Namun di tempat kerja saya ini terjadi ketimpangan yang sangat unik, di mana hanya laki-laki yang mengeluarkan uang dengan jumlah yang besar, tapi untuk perempuan itu sangat mudah untuk masuk. Padahal secara nyata, semuanya yang bekerja di lini produksi tahu bahwa mesin jahit dan alat potong tidak peduli siapa yang mengoperasikannya, mau laki-laki ataupun perempuan. Yang menentukan kualitas itu sebenarnya adalah hasil dari kompetensi dan skillnya. Hal ini atur berjalan yang sebenarnya sedang merusak standar kualitas pabrik itu sendiri karena tidak lagi mencari yang terbaik tapi mencari yang paling bisa dimanfaatkan. Sebelumnya alasan perempuan lebih mudah diterima di tempat kerja saya itu banyak yang bilang karena perempuan itu lebih mudah diatur. Isu ini sudah bukan lagi rahasia, bahkan sudah dilaporkan hingga ke tingkat Gubernur Jawa Barat. Beliau sudah melakukan kunjungan langsung, namun sangat memperhatikan sampai saat ini praktik tersebut masih berjalan seolah tidak terjadi apa-apa. Ini menunjukkan bahwa tradisi buruk yang sangat kuat ini dilindungi oleh kepentingan oknum di lapangan. Tapi nilai Pancasila tumbuh dari dalam lingkungan pabrik itu tersendiri. Perasaan senasib sama-sama bekerja di tempat kerja yang sama sebagai operator memunculkan rasa persatuan yang kuat untuk mewujudkan lingkungan yang sportif dan saling membantu jika ada ketimpangan yang terjadi di produksi. Dan juga, meskipun pabrik saya ada di wilayah Cirebon, banyak juga teman-teman saya yang berasal dari daerah lain. Dan juga ada yang menganut agama selain Islam. Di sini, walaupun berbeda-beda, mereka tuh saling menghormati. Salah satu contohnya itu ketika eh, bulan puasa itu menjalankan ibadah puasa. Yang nonis, mereka seperti ikut berpuasa, tidak makan atau minum di depan teman-teman yang Islam, bahkan saling mengingatkan untuk menjalankan ibadahnya. Terkadang kita tidak bisa memilih pekerjaan karena kebutuhan, namun kita masih bisa menolak dengan membentengi diri agar tidak terbawa arus atau ikut-ikutan dalam hal yang menyeleweng. Dan juga kita tidak bisa menjadi eh, dan juga kita bisa menjadi orang yang baik, yang membantu tanpa memandang gender untuk menciptakan lingkungan yang sehat
dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, terima kasih Kak Kunengsi atas penjelasan presentasinya. Sangat menarik ya. Oke, lanjut. Untuk yang kedua, sama Kak Agnes. Silakan waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih atas waktunya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, saya Agnes Melia dari Program Studi Manajemen dengan NIM 2502010111323. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan esai saya yang berjudul Implementasi Nilai Keadilan Sosial dalam Kebijakan Publik. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Salah satu nilai penting dalam Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial berarti setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, dan pelayanan publik tanpa adanya diskriminasi. Lalu, pemerintah telah berupaya mewujudkan keadilan sosial melalui berbagai program seperti PKH, program Keluarga Harapan, bantuan langsung tunai atau BLT, KIP, dana BOS, BPJS Kesehatan. Dari program-program tersebut bertujuan membantu masyarakat memperoleh pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan yang lebih baik. Selain bantuan sosial tersebut, keadilan sosial juga diwujudkan melalui pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, dan fasilitas umum lainnya. Namun, masih terdapat perbedaan antara daerah perkotaan dan daerah terpencil. Di kota, akses pendidikan kesehatan dan internet lebih mudah diperoleh, sedangkan beberapa daerah terpencil masih terdapat keterbatasan fasilitas. Dari pengalaman pribadi saya pernah tinggal di daerah terpencil yang belum memiliki akses listrik PLN, belum tersedia PDAM, juga komunikasi terbatas jaringannya. Dan akses menuju fasilitas kesehatan cukup jauh. Dari pengalaman tersebut, saya menyadari bahwa keadilan sosial bukan hanya tentang bantuan sosial, tetapi juga tentang pemerataan pembangunan dan pelayanan publik agar seluruh masyarakat Indonesia memperoleh hak yang sama. Dan menurut saya, keadilan sosial juga berkaitan dengan bagaimana seseorang diperlakukan tanpa memandang asal daerahnya. Sebelumnya, saya pernah berkuliah di universitas lain. Saya pernah merasakan adanya anggapan bahwa mahasiswa dari daerah tertentu dianggap memiliki kemampuan yang lebih rendah dibandingkan mahasiswa daerah lain. Padahal kemampuan seseorang itu tidak dapat dilihat dan ditentukan berdasarkan asal daerahnya, melainkan berdasarkan usaha, kemampuan, dan prestasinya. Oleh karena itu, setiap orang seharusnya mendapatkan kesempatan dan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi. Dari pemaparan esai yang telah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa implementasi keadilan sosial telah dilakukan melalui berbagai kebijakan publik seperti bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur. Namun, masih terdapat tantangan berupa ketimpangan pembangunan dan diskriminasi. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Kak Agnes atas pemaparan presentasinya. Untuk selanjutnya, saya lanjutkan dengan presentasi dari Kak Salsa. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih. Izinkan perkenalan nama saya Salsabila Ramadhani dari NIM 250201011316. Di sini saya akan mempresentasikan isu kesetaraan gender di Indonesia. Kesetaraan gender merupakan salah satu dari prinsip pentingnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip ini dijunjung tinggi oleh
Pancasila, khususnya sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 1. Isu politik. Implementasi kesetaraan ini masih menghadapi tantangan seperti mengakar kuatnya budaya patriarki dan dominasi kultur maskulin dalam sistem politik. Praktik ini sering menghalangi perempuan menduduki proses strategis meskipun regulasi seperti kuota minimal 30%, keterwakilan perempuan di partai dan legislatif ini telah diterapkan. Perwujudan langsung dari sila kelima ini, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ini menjamin hak yang sama bagi perempuan dan laki-laki untuk dipilih, memilih, dan menduduki jabatan publik tanpa diskriminasi. Semua warga negara punya hak sama buat bersuara dan memimpin. Isunya perempuan di politik masih sering dianggap pelengkap. Banyak yang masuk caleg karena keluarga politik, bukan karena kapasitas. Hambatannya budaya patriarki, biaya politik tinggi, kekerasan berbasis gender saat kampanye. Nilai Pancasilanya yaitu seharusnya politik jadi ruang adil bagi semua warga negara tanpa membedakan jenis kelamin. Yang kedua yaitu isu ekonomi. Kesetaraan gender ini di bidang ekonomi menjamin hak yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam akses pekerjaan, upah, dan kesempatan berusaha. Nilai Pancasila yang relevannya yaitu dalam sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Isunya rata-rata upah perempuan 22% lebih rendah daripada laki-laki untuk pekerjaan setara. Perempuan kerja kantoran plus urus rumah tangga karena pembagian peran masih tradisional. Yang kedua yaitu sila keempat, memberikan ruang dan dukungan bagi perempuan khususnya ibu rumah tangga atau pelaku UMKM untuk berpartisipasi dan mengambil keputusan ekonomi keluarga dan masyarakat. Dorongan kesetaraan gender ini dalam ekonomi terbukti menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi sosial dengan menciptakan lingkungan yang lebih produktif dan efisien. Memastikan bahwa semua umat manusia, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kedudukan dan hakikat yang sama dan mulia di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Partisipasi perempuan di angkatan kerja sudah 53,7% per 2024. Banyaknya UMKM dijalankan oleh perempuan. Nilai Pancasila yang kelima yaitu menuntut pembagian hasil pembagian yang adil. Kalau perempuan dapat upah lebih rendah, itu belum mencerminkan keadilan sosial. Untuk 3, isu sosialnya. Nilai Pancasila yang relevan adalah sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Isunya kekerasan dalam rumah tangga, perkawinan anak, dan pelecehan seksual masih tinggi. Data Komnas Perempuan 2024 masih tinggi yaitu di 401.975 kasus kekerasan terhadap perempuan. Perempuan tugasnya di dapur, laki-laki pencari nafkah masih kuat di masyarakat. Untuk kemajuannya, akses pendidikan perempuan sudah hampir setara. Angkat melek huruf perempuan yaitu udah setara dengan 96,3%. Yang keempat, isu budaya. Nilai Pancasila yang relevan yaitu sila ketiga, Persatuan Indonesia, dan sila ke-1, Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk kemajuannya, banyak daerah yang budaya aslinya justru masih matrilineal. Contohnya, Minangkabau ini bukti budaya Indonesia enggak semuanya patriarki. Isunya adalah budaya patriarki yang masuk dari luar, sering dibungkus atau nama adat atau agama. Perempuan sering dibatasi ruang geraknya dalam seni, adat, dan peran publik. Isu budaya menghapus pembagian peran yang membatasi potensi perempuan untuk berprestasi dan berkaya di luar rumah. Isu kesetaraan gender, adat garis keturunan laki-laki, perempuan nggak boleh waris tanah. Contoh masih ada di beberapa daerah, anak perempuan main masak-masakan, laki-laki main bola, ini bikin pilihan karir jadi sempit. Sila kelimanya yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk nilai Pancasila sila ketiganya yaitu mengharuskan persatuan dalam keberagaman budaya yang menindas setengah populasi justru memecah persatuan. Kesetaraan gender merupakan konsep yang merujuk kepada keadaan di mana laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kewajiban yang setara.
Persamaan perlakuan sila kelima, Pancasila menekankan pentingnya persamaan perlakuan bagi semua orang. Ini berarti bahwa tidak boleh ada diskriminasi yang berdasarkan gender, ras, agama, suku, ataupun status sosial. Pancasila itu sebagai payung ideal, yaitu semua sila mendukung kesetaraan, hak, dan kewajiban. Kesimpulannya adalah Pancasila secara normatif sudah pro kesetaraan gender untuk sila kedua dan sila kelima. Jadi fondasi utama untuk mendorong keadilan gender. Masalahnya ada di kesenjangan antara nilai di atas kertas dan praktik di masyarakat karena budaya patriarki yang masih kuat. Solusinya adalah tekankan bahwa manusia punya martabat sama tanpa lihat gender. Terima kasih atas presentasinya. Saya balikan lagi ke moderator ya. Baik, terima kasih Kak Salsabila atas presentasinya. Selanjutnya akan dilanjut presentasi oleh Kak Rahman Nuraini. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, perkenalkan nama saya Rahman Nuraini dengan NIM 2502010011310. Saya akan membawakan tema tentang relevansi Pancasila di era modern dan disinformasi. Poin yang akan saya bawakan pada presentasi kali ini yaitu tentang sila kedua, tentang kemanusiaan yang mencakup adab dan empati. Melawan disinformasi dengan tidak melakukan cyberbullying dan penyebaran hoaks yang dapat merugikan martabat orang lain. Teknologi seharusnya dapat memajukan martabat manusia, bukan sebaliknya. Seperti halnya yang terjadi di lingkungan saya, masih banyak orang yang mudah percaya pada berita hoaks. Mereka mudah terbawa suasana dan langsung tanpa memikir. Mereka mudah terbawa suasana dan merasa merekalah yang paling benar tanpa memikirkan dampaknya pada orang lain. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Rahma atas presentasinya. Selanjutnya saya sendiri yang akan presentasi. Untuk presentasi kali ini saya membawakan tema dengan relevansi Pancasila di era media sosial dan disinformasi. Dalam era media sosial ini dan disinformasi tentunya banyak hal yang dalam media sosial ini orang-orang dengan cepat mendapatkan informasi yang buruk maupun yang baik. Dalam tema ini saya mengangkat contoh kasus dengan pembubaran secara paksa kegiatan retret pada pelajar Kristen di Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat pada tanggal 27 Juni 2025. Pada kasus ini adalah pembubaran pada pelajar yang melakukan ibadah di fasilitas umum ya, rumah. Saat itu, namun pada warga sekitar merasakan keresahan, menganggap bahwa itu tempat umum bukan tempat ibadah, menjadikan berita tersebut ketimpangan menjadi komentar yang tidak baik dan menjadikan nilai-nilai yang buruk. Sebenarnya pada kasus ini kita bisa ambil contoh dari sila pertama, yaitu sila pertama yang bunyinya ketuhanan yang maha esa, yaitu di dalam nilai Pancasila ini mengajarkan kepercayaan kepada Tuhan dan nilai moral dalam hidup. Dalam bermedia sosial, sila ini mengajarkan kita untuk selalu memikirkan ulang sebelum bertindak. Misal, sebelum menyebarkan informasi, kita harus sadar bahwa tindakan kita bisa berdampak pada orang lain. Jika menyebarkan berita palsu, kita juga merugikan orang lain yang tidak sesuai dengan nilai moral. Sila ini juga mengajarkan untuk tidak mudah menyebarkan kebencian atau hal yang belum tentu benar. Orang yang berpegang teguh pada nilai ketuhanan akan lebih berhati-hati dalam bertindak di
dunia digital. Nah, relevansi pada nilai sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita memiliki beragam agama yang berbeda, maka kita mempunyai kebebasan untuk beribadah. Dalam nilai sila kedua ini menekankan bahwa setiap warga negara Indonesia harus diperlakukan dengan adil dan beradab. Pada kasus ini kita menganggap bahwa tidak mendapatkan kebebasan dalam beribadah, maka orang berkomentar dengan kasar. Hal ini tidak sesuai dengan nilai kemanusiaan. Lanjut, pada sila ketiga, saya mengambil relevansi kesatuan Indonesia. Pada sila ketiga ini sangat penting di era media sosial karena banyak informasi yang bisa memecah belah masyarakat. Disinformasi sering menggiring, menggunakan untuk saling bermusuhan. Pada sebagian orang hanya membaca berita tersebut hanya setengah dan menggiring opini negatif pada sebagian pihak, lalu dari orang tersebut membagikan berita dengan merusak persatuan bangsa. Maka dapat disimpulkan dalam era media sosial dan disinformasi ini bijaklah dalam menggunakan sosial media saat membaca berita dan membagikan berita agar tidak terjadinya disinformasi, karena kita negara yang berpedoman pada Pancasila. Maka sekian dari saya presentasi. Mohon maaf kurang dan lebihnya. Sebelum saya tutup, apa ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan? Baik, Kak, saya akan bertanya pada Kak Kurnaisi. Boleh, silakan. Dari Kak Rahma ya? Ya. Silakan. Tadi Kakak menyebutkan adanya kontradiksi besar di pabrik tersebut. Di satu sisi, sistem rekrutmennya sangat korup dan diskriminatif. Namun di sisi lain, hubungan antar pekerja justru mencerminkan nilai Pancasila yang sangat kuat atau bisa disebut dengan toleransi dan solidaritas. Bagaimana fenomena ini bisa Kakak jelaskan? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Kak Rahma. Sebenarnya fenomena ini menunjukkan adanya pemisah antara Pancasila terstruktur dan Pancasila kultural. Pihak manajemen atau oknum rekrutmen ini gagal menerapkan Pancasila karena didorong oleh keserakahan ekonomi. Sebaliknya, para pekerja di lini produksi ini bekerja menerapkan Pancasila karena adanya perasaan senasib dan sepenanggungan. Sebagai sesama operator, solidaritas organik ini tumbuh sebagai mekanisme bertahan hidup untuk menghadapi tekanan sistem yang tidak adil. Seperti berhenti menormalisasikan, menganggap pungli dan pelecehan kepada siapapun sebagai hal yang biasa. Jika kita berhenti memaklumi, kita berhenti memberi kekuatan kepada oknum tersebut. Selanjutnya itu ada integritas kolektif di dalam sila ketiga. Tuh, mari kita saling mendukung, jangan membiarkan rekan kita berjuang sendiri atau diperas atau dilecehkan. Selanjutnya membangun budaya bagi kita yang memiliki posisi, mari kita menilai orang dari kinerjanya, bukan dari gender ataupun uangnya. Ini adalah cara dari para operator itu sendiri untuk melawan sistem yang tidak adil ini secara terhormat. Maaf, ini Baik. kameranya mati. Bagaimana Kak Rahma? Apa masih kurang puas? Sudah cukup ya Kak Rahma? Terima kasih, Kak. Selebihnya ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup, baik presentasi kali ini. Terima kasih atas kesempatannya dan waktunya dari teman-teman semua.
Saya Intan Maharani, terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Stop.